Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait lembaga dan teknologi keuangan dari OVO. Sebelumnya anggota kami terdiri dari Akbar Kemal Abidin, Diki Pratama, Ramzi Arya, Ardiva Murtiara, serta Nifati. Langsung saja kita mulai ke slide pertama. Baik, yang pertama ada pendahuluan definisi OVO. OVO adalah salah satu platform pembayaran digital terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Diluncurkan pada tahun 2017 oleh PT Visionet Internasional, OVO telah berkembang pesat dengan menghadirkan solusi pembayaran yang mudah, aman, dan serbaguna bagi masyarakat Indonesia. OVO ini digunakan di berbagai sektor, mulai dari pembayaran di toko. Yang kedua adalah latar belakang dan perkembangan OVO. Pada awalnya OVO dikembangkan sebagai alat pembayaran elektronik yang fokus pada efisiensi transaksi. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan peningkatan adopsi teknologi dan kebutuhan masyarakat akan metode pembayaran yang praktis, OVO berhasil membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi. Didukung oleh investasi besar dari perusahaan-perusahaan teknologi dan keuangan, OVO terus berinovasi untuk memenuhi permintaan pasar. Pada tahun 2019, OVO meraih status sebagai salah satu unicorn di Indonesia, yaitu perusahaan rintisan yang bernilai lebih dari 1 miliar US dollar. Hal ini didukung oleh pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi yang signifikan di seluruh penjuru Indonesia. Kolaborasi OVO dengan berbagai mitra, termasuk warung, toko retail, hingga pusat perbelanjaan besar, membuat layanan ini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ardiva Murtiara Denispi. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan utama OVO. Yang pertama ada OVO Cash. OVO Cash adalah fitur dompet digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara non-tunai di berbagai mitra OVO. Lalu yang kedua ada OVO Point. Setiap kali pengguna bertransaksi dengan OVO, mereka dapat mengumpulkan poin yang disebut OVO Point. Lalu yang ketiga ada OVO Pay Later. Fitur Pay Later memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan sistem cicilan atau pembayaran tertunda. Ini adalah salah satu inovasi yang disebut baik oleh masyarakat karena membantu mereka untuk lebih fleksibel dalam mengelola keuangan tanpa harus memiliki kartu kredit. Lalu yang keempat ada investasi melalui OVO. OVO juga menghadirkan fitur investasi melalui OVO Invest, di mana pengguna dapat berinvestasi secara mudah dengan nominal yang terjangkau. Lalu yang kelima, ada layanan pembayaran tagihan dan pulsa. Melalui aplikasi OVO, pengguna juga dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, BPJS, dan pembelian pulsa telepon. Dengan fitur ini, OVO menjadi platform yang serbaguna bagi kebutuhan sehari-hari. Juga akan menjelaskan tentang keunggulan dan manfaat OVO. Sebagai salah satu pemain besar di industri fintech Indonesia, OVO menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat. Beberapa keunggulan OVO antara lain: yang pertama, ada kemudahan akses dan pengguna. Aplikasi OVO didesain dengan antarmuka yang user-friendly sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pengguna baru yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Yang kedua, ada jangkauan yang luas. OVO bekerja sama dengan berbagai mitra baik di sektor retail, makanan, transportasi, hingga hiburan sehingga dapat digunakan di berbagai lokasi dan situasi. Lalu yang ketiga, ada keamanan transaksi. Sebagai penyedia layanan keuangan, OVO mengutamakan keamanan dengan menerapkan teknologi enkripsi dan autentikasi untuk menjaga data dan transaksi pengguna. Lalu yang keempat, ada promosi dan cashback. OVO sering menawarkan berbagai promosi menarik, seperti cashback atau diskon khusus bagi pengguna yang bertransaksi dengan OVO, yang memberikan manfaat tambahan bagi pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dan masa depan OVO.
Meski sukses menjadi salah satu dompet digital terbesar di Indonesia, OVO juga menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Persaingan ketat dengan platform seperti GoPay, Dana, dan Link Aja membuat OVO harus terus berinovasi dan menawarkan layanan yang unik. Nah, selain itu, edukasi kepada masyarakat agar semakin terbiasa dalam pembayaran digital juga menjadi fokus utama untuk memperluas adopsi. Di masa depan OVO diprediksi akan terus berkembang dan berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan digital yang lebih lengkap. Dengan adanya tren digitalisasi yang semakin pesat dan dukungan regulasi pemerintah terhadap layanan keuangan berbasis teknologi, OVO memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin di pasar fintech Asia Tenggara. Nah, selanjutnya saya akan membahas permasalahan yang ada di OVO. Nah, mungkin yang pertama itu ada masalah keamanan data sebagai platform yang menyimpan data pengguna. OVO harus menjaga keamanan data tersebut. Tantangannya yang dihadapi dalam menjaga keamanan data cukup besar. Nah, terutama ya dalam menghadapi resiko pertasan atau kebocoran data. Nah, ada kekhawatiran dari publik mengenai mungkinnya adanya kebocoran dari si pengguna. Tapi walaupun hingga saat ini belum ada laporan kebocoran dari OVO, namun sebagai platform teknologi finansial, isu keamanan data selalu menjadi perhatian utama. Selanjutnya mungkin permasalahan yang kedua, yaitu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah sebagai dompet digital. OVO harus patuh pada regulasi pemerintah terkait sistem pembayaran dan perbankan di Indonesia seperti dari Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan kebijakan dan aturan dari pemerintah bisa menimbulkan tantangan bagi OVO, terutama untuk tetap mematuhi regulasi yang ketat, seperti aturan KYC atau Know Your Customer dan anti pencurian uang. OVO juga perlu menyesuaikan operasional mereka agar tetap patuh terhadap peraturan yang terus diperbarui. Selanjutnya mungkin permasalahan yang ketiga ada tentunya persaingan sama platform lain ya. Nah, OVO juga menghadapi persaingan yang ketat dari platform dompet digital di Indonesia seperti GoPay, Dana, dan Link Aja. Persaingan ini juga bisa nimbulin tantangan dalam hal inovasi dan retensi pengguna. Agar tetap kompetitif, si OVO juga harus terus meningkatkan fitur, memberikan berbagai macam fiturnya. Selanjutnya tentu saja ya, namanya aplikasi nggak mungkin jauh dari gangguan sistem. Nah, OVO juga kadang alami gangguan sistem atau server yang menyebabkan layanan terganggu. Hal ini juga disebabkan oleh pemeliharaan sistem atau lonjakan pengguna pada waktu tertentu. Misalnya pada saat ada promo besar, gangguan ini bisa menyebabkan keluhan dari pengguna yang sulit melakukan transaksi atau mengakses layanan OVO. Solusi dari permasalahan tadi yang ada. Nah, untuk masalah keamanan data, solusinya ya mungkin tidak ada lagi selain ningkatin keamanan data untuk menjaga keamanan data penggunanya. Nah, OVO juga harus terus memperbarui teknologi dan protokol keamanannya. Mereka menggunakan enkripsi dan sistem keamanan berlapis untuk melindungi informasi pengguna dari potensi peretasan. Selain itu, OVO juga bekerja sama dengan penyedia keamanan cyber dan terus mengedukasi pengguna tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data seperti tidak membagikan OTP dan informasi sensitif lainnya. Selanjutnya mungkin kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. OVO juga harus menyesuaikan operasional dan layanan agar sesuai dengan regulasi pemerintah seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Mereka juga menerapkan prosedur KYC atau Know Your Customer yang ketat untuk memastikan bahwa pengguna terdaftar sesuai dengan peraturan serta mengikuti aturan anti pencurian uang dan mencegah pendanaan terorisme. OVO juga bekerja sama secara aktif dengan regulator untuk memastikan kepatuhan serta mengantisipasi perubahan regulasi yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, mungkin untuk selanjutnya untuk solusi yang persaingan ketat ya mau gak mau si OVO itu harus berinovasi dan menjaga daya saing dalam menghadapi persaingan yang ketat. Si OVO juga harus terus berinovasi dengan menambah fitur-fitur baru dan menarik seperti fitur pay later, layanan investasi, serta integrasi dengan aplikasi lain dan merchant yang lebih luas. Mereka juga menawarkan berbagai program promo seperti cashback dan potongan harga untuk menarik dan mempertahankan pengguna.
Selain itu, OVO bekerja sama dengan berbagai mitra seperti platform e-commerce. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat infrastruktur, teknologi, dan sistem untuk mengatasi masalah seperti gangguan server. OVO memperkuat infrastruktur teknologi mereka, berinvestasi dalam peningkatan kapasitas server dan sistem back-end agar dapat menangani lonjakan trafik saat ada promo atau event besar. Selain itu juga, OVO secara rutin melakukan pemeliharaan sistem untuk meminimalkan potensi gangguan dan menjaga stabilitas layanan. Kesimpulannya, OVO telah menghadapi banyak tantangan dalam perjalanannya sebagai platform pembayaran digital terkemuka di Indonesia. Persaingan ketat, masalah keamanan, dan kebutuhan untuk edukasi masyarakat adalah sebagian kecil dari tantangan yang harus terus mereka hadapi. Keberhasilan OVO dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dan beradaptasi dengan cepat menjadi kunci agar tetap relevan di pasar vintage yang sangat dinamis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.